Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kalau anak otomotif, anak racing biasanya harusnya jawabnya lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru anak otomotif. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati PJ Bupati atau yang mewakili Pak Kadispora, kemudian Forkopinda Pak Kapolres atau yang mewakili diwakili Pak Kapolsek, kemudian Pak Dandim diwakili oleh Pak Dan Ramil, Pak Ketua KONI yang saya hormati, saya banggakan, kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini kayaknya agak lengkap dibandingkan pelantikan-pelantikan sebelumnya yang hadir. Ini luar biasa, Kabupaten Bogor terlihat sangat kompak. Kemudian di sini juga ada Kang Arif yang juga atlet, beliau ini atlet rally, menyempatkan hadir. Ada Ketua PP, di sini ada Korwil Depok juga yang akan dilantik. Kayaknya datang ini mau nanyain konsep-konsepnya kayak gimana nih biar Depok nggak kalah dari Bogor. Cuman kalau Depok nyari tempat yang terbuka ini agak susah kali ya, Kang Atep ya. Paling di Citayam paling ya. Kemudian Ketua Pengcap IMI Kabupaten Bogor dan rekan-rekan pengurus yang baru saja dilantik, yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini juga ada Ketua Pemuda Pancasila, pokoknya lengkap di sini. Tidak lupa ini kakanda saya, senior saya, sahabat saya, Bupati Bogor periode 2024-2029. Diaminin ya, karena kalau yang jadi kepala daerah orang yang seneng otomotif, insya Allah otomotifnya juga akan maju. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang saya hormati para klub anggota IMI yang hadir pada kesempatan kali ini, komunitas juga se-Kabupaten Bogor yang hadir pada kesempatan ini, yang belum juga masuk menjadi anggota IMI. Mudah-mudahan di kepengurusan Pengcap yang baru, klub keanggotaannya juga makin banyak. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita umatnya sampai akhir zaman. Pak Kadispora, mungkin saya akan sedikit lama ini sambutannya karena saya melihat yang hadir sangat lengkap, jadi ini menjadi kesempatan saya juga untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran dari Pengprov IMI Jawa Barat. Ini pelantikan bagi Kang Aan mungkin yang pertama sebagai Pengcap, Pak Ketua KONI, yang pertama. Karena sebelumnya kabupaten kota itu sifatnya hanya korwil, koordinator wilayah. Dan sekarang ketika dirubah menjadi Pengcap, memiliki kewenangan penuh dan ada susunan kepengurusannya. Bukan lagi korwil. Sekarang ini menjadi Pengcap. Cuman memang yang jadi pemikiran kami juga khususnya Pemprov Jawa Barat ini masalah masa bakti. Kan hanya 2 tahun ya. Seharusnya nanti akan pada saat Munas juga akan kami usulkan lagi agar periodisasinya bisa panjang. Kalau 2 tahun ini baru ngegas udah harus ngerem lagi. Kan kira-kira kayak gitu. Kalau periodisasinya panjang, ini paling tidak bisa menjalankan program-programnya dengan baik. IMI ini memang beda dengan cabur-cabur yang lain, Pak Ketua KONI. Ini memang agak beda, agak menarik lah IMI dibandingkan dengan, mohon maaf, mungkin PSSI, PBVSI, dan lain sebagainya. Kita ini agak beda. Kita ini ada roda 2, roda 4, judulnya saja Ikatan Motor Indonesia. Ada roda 2, roda 4, tapi juga ada klub yang tadi disampaikan oleh sahabat saya Kang Jarwo Ade. Yang diperlombakan di event resmi memang hanya 2 cabur, Pak. Hanya 2, balap motor dan juga gestrek. Tapi di luar itu masih banyak yang menjadi kewenangan IMI. Di roda 4 saja, di roda 2 saja itu ada 4 cabur. Di roda 2 itu ada balap motor, ada gestrek, ada
motor cross dan juga drag bike. Dan itu memang tidak diperlombakan di event resmi. Tapi ada 4 cabang olahraga di roda 2. Belum lagi di roda 4-nya Pak Ketua KONI. Di roda 4 itu kita ada 9 cabur. 9 cabur yang memang di bawah IMI. Itu baik mau ada off-road, mau ada rally. Rally-nya juga ada sprint rally, ada rally wisata, belum lagi ada balap mobil, ada slalom, ada drifting, ada 9 cabur. Pak Ketua KONI, Pak Kadis. Jadi memang kalau olahraga yang diperlombakan kita cuma 2. Tapi kalau olahraga keseluruhannya itu tadi yang saya sampaikan. Belum lagi ini bicara klub anggota IMI. Kita itu sampai saat ini juga sudah hampir 200 klub ya, kalau tidak salah. 200 klub anggota IMI. Jadi mau motor dari CC yang kecil sampai CC yang besar itu anggota IMI. Mau yang klub NMAX gitu misalkan atau Mio yang bikin komunitas itu ada anggota IMI. Baik sampai dengan HDCI, MBI yang motor besar, Harley Davidson Club Indonesia itu juga termasuk dari anggota IMI. Belum lagi klub komunitas roda 4. Mau yang senang mobil yang ceper, mau mobil yang tinggi off-road itu juga masuk anggota IMI. Jadi kalau bicara ruang lingkup, IMI itu sebetulnya sangat luas sekali, Pak. Saya beberapa kali menyampaikan di beberapa kesempatan, IMI ini bukan hanya bicara pembinaan prestasi olahraga, tapi juga bicara penyelamatan dan pembinaan terhadap anak-anak muda kita, terhadap generasi muda kita. Di mana kita tidak membina klub-klub mau Moonraker, terus kemudian XTC, terus kemudian klub-klub yang sering kita dengar namanya, itu juga menjadi bagian dari Ikatan Motor Indonesia. Kalau memang pemerintah daerah selama ini tidak memperhatikan, ya pasti akan banyak kejadian-kejadian yang tidak semua kita inginkan. Saya sangat mengapresiasi sekali lah untuk Kabupaten Bogor ini, karena memang orangnya orang-orang yang paham dari zamannya Kang Jaro Ade, kemudian sekarang dilanjutkan Kang Aan. Ini orang-orang yang paham bagaimana memaksimalkan potensi anak-anak otomotif. Saya sampaikan Pak Kadis, Pak Ketua KONI, kenapa kok saya yakin sekali IMI ini menjadi bagian terhadap penyelamatan generasi muda. Kita sering dengar lah namanya balapan liar gitu kan, geng motor yang selama ini sering kita dengar. Itu kan mereka teman-teman ini hanya butuh pengakuan, hanya butuh eksistensi mereka diakui. Jadi kalau Kang Ade Jaro sudah menginisiasi adanya sirkuit yang milik Pemda, ya itu sangat baik sekali. Bisa kita bayangkan kalau kejadian banyak balapan-balapan liar, banyak kejadian-kejadian geng-geng motor yang selama ini mereka tidak terfasilitasi untuk mengeluarkan energinya, pasti akan banyak hal-hal negatif yang terjadi. Jadi yang pusing juga nanti pihak kepolisian. Makanya mudah-mudahan sirkuit yang digagas oleh Kang Aan dan rekan-rekan diawali dari Kang Ade Jaro ini segera terwujud di Kabupaten Bogor. Tentu saja ini butuh dukungan dari pemerintah daerah. Saya seringkali mengkomparkan nih Pak Kadis, Pak Ketua KONI, membandingkan. Mohon maaf nih kalau ada teman-teman dari sepak bola ya, bukan apa-apa. Selama ini mungkin pemerintah daerah atau pihak-pihak yang terkait ini selalu melihat sepak bola ini adalah menjadi olahraga yang populis, yang populer gitu kan. Kalau lihat bikin stadion itu 100 miliar itu nggak akan cukup. Iya betul Pak Ketua KONI, bikin stadion itu 100 miliar itu mungkin baru tribunnya saja, baru pondasi tribunnya saja. Bisa ideal itu ya 200 miliar sekian lah. 500 tuh malah. 500 miliar baru bisa bikin stadion yang ideal. Kalau anak-anak motor ini cukup sediakan lahan, fasilitasi, tidak perlu harus yang selama ini kan image-nya Mandalika, Sentul kan seperti itu, yang menghabiskan anggaran banyak. Sebetulnya tidak perlu seperti itu juga.
Siapkan lahan bisa untuk drag, malam hari bisa buat latihan, untuk bisa meminimalisir mereka melakukan kegiatan-kegiatan di luar event-event resmi. Seperti itu Pak Kadispora. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pemikiran kita semuanya. Makanya pentingnya kepala daerah nanti Kabupaten Bogor, ini 2024 mau pemilihan kan, pentingnya komunitas otomotif. Kalau orang-orang otomotif itu memilih kepala daerah yang memang paham terhadap olahraga, khususnya wilayah-wilayah otomotif. Jadi ketika orang kepala daerah atau pengambil kebijakannya ini orang otomotif, pasti akan memahami, bisa memaksimalkan apa yang menjadi keinginan teman-teman dari otomotif. Jadi tapi kalau Kabupaten Bogor saya sudah sangat sudah sangat meyakini lah dengan sekarang, apalagi tadi melihat susunan kepengurusannya juga sudah sangat luar biasa. Kemarin juga sudah menjadi juara umum di balap di Porprov dengan perolehan medali terbanyak. Kemudian pada saat IMI Award juga Pengcap Bogor ini menjadi IMI yang terbaik. Mudah-mudahan kedepannya juga tetap menjadi yang terbaik. Sebetulnya Indramayu bisa saja sebagai juara umum, Kang Aan. Cuman saya nggak enak lah, nanti disangka curang saya, takut disangka fitnah. Jadi kenapa ketua Pemprov dari Indramayu juara umumnya Indramayu, jadi ngalah saya sama Bogor, saya sengaja ngalah itu. Kang Samsul sebenarnya ngalah saya. Jadi itu rekan-rekan semuanya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas kepengurusan Pengcap yang baru. Ini menjadi semangat kita semuanya. Bogor sampai saat ini menjadi barometer otomotif Jawa Barat. Hah? Anggaran banyak lah, kalau kita nggak kekurangan. Nah, makanya ditaruh nomor 1 kan, sampai saya dicarekan. Udah dikasih nomor 1, kalau nggak perhatian sama otomotif, awas aja kita PAW lah. Jadi gitu Kang Samsul, teman-teman semuanya. Otomotif ya, walaupun saya ketua harian Golkar, tapi kita perlu dukungan dari siapapun. Kang Arif sebagai ketua PAN juga, apalagi beliau juga beliau ini kan praktisi otomotif. Jadi kalau memberikan perhatian terhadap otomotif, bukan saja memberikan perhatian terhadap pembinaan olahraga otomotif tersebut, tapi juga melakukan penyelamatan terhadap generasi muda kita, melakukan pembinaan dan penyelamatan terhadap anak-anak muda kita. Jadi kalau diperbandingkan lagi, industri olahraga yang paling maju, paling menguasai dari hulu sampai hilir, itu ya hanya otomotif. Mohon maaf ini, ketika ada kegiatan otomotif, berapa toko suku cadang yang hidup, berapa bengkel yang hidup, berapa UMKM yang hidup, berapa hotel yang hidup ketika ada kegiatan-kegiatan otomotif. Itu pasti semuanya hidup, dari hulu sampai hilir. Mau SPBU pasti hidup lah, karena otomotif tidak akan lepas dari wilayah-wilayah itu. Jadi ya alhamdulillah sekali untuk Kabupaten Bogor semuanya memiliki atensi dan perhatian yang penuh terhadap dunia otomotif, hingga Kang Aan juga bisa membuktikan. Secara prestasi juga beliau sudah membuktikan, beliau sebagai juara umum di olahraga bermotor. Kemudian secara manajemen organisasi juga beliau sudah membuktikan sebagai IMI terbaik. Jadi kalaupun pemerintah daerah Pak Kadis ngasih anggaran 2 kali lipat dibandingkan olahraga yang lain, ya memang sangat wajar gitu Pak Kadis. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau bola voli dapat 1 miliar, ya harusnya otomotif bisa dapat 10 miliar kan gitu hibahnya. Itu saja mungkin Bapak-bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas pelantikannya, selamat bekerja, selamat berkarya, terus memajukan otomotif di Kabupaten Bogor, terus lakukan pembinaan terhadap komunitas-komunitas otomotif yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi kalau masih ada balapan liar, kalau masih ada terdengar adanya geng-geng motor di Kabupaten Bogor, tetap yang pertama saya salahkan adalah Ketua Pengcap yang tidak bisa melakukan pembinaan terhadap anak-anak muda. Itu ya, mohon diperhatikan dan kerjakan dengan seksama. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.